Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, jadi di kesempatan hari ini saya berada di Dusun Dateng, Desa Watusnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan di sini kita akan mereview sebuah peternakan ya. Jadi pemilik peternakan ini adalah Pak Pendi, yang tidak hanya sapi yang diternak, namun juga ada unta. Nah, ini kan sangat langka ya di Indonesia. Yang saya tahu satu-satunya peternak unta hanya di lokasi ini. Oke. Kita akan coba ngobrol dan mencari pemilik dari peternakan unta yang ada di Ngoro, Jawa Timur ini. Jadi Pak Pendi ini, beliau peternak unta. Kan kita ini adalah cinta ya, dan Pak Pendi, satu-satunya di Indonesia yang punya peternakan unta panjenengan? sementara kalau untuk peternakan, kalau untuk zoo sudah banyak lah ya dari dulu. Beberapa tahun kan kalau untuk kebun binatang kan sudah banyak. Iya, kalau di kebun binatang sudah. Tapi kalau untuk pribadi, kemungkinan pribadi, Untuk peternakan belum. panjenengan, hanya Ya panjenengan. mungkin sudah ada, mungkin ya kita sendiri baru mulai di tahun ini, Mas. Jadi unta ini baru di tahun ini Di jenengan. tahun ini, kalau tahun kemarin kita dating 30 ekor, kita diminta teman-teman zoo untuk dikembangkan di zoo, untuk di kebun binatang. Oh, di kebun binatang. Jadi untuk saat ini yang jenengan pelihara di sini ada berapa? 5. Ada 5, tapi nanti insya Allah mau datang lagi sekitar 5 mungkin ya. Tambah lagi 5 ekor gitu ya. 5 ekor. Nah, jadi supaya untuk edukasi, banyak zoo, banyak tempat-tempat kafe sekarang kan udah zamannya kafe, ada hewannya, tempat santai lihat hewan kayak gitu. Yes, Pak. Apa yang memotivasi panjenengan kok sampai punya inisiatif untuk mendatangkan onta? Di Indonesia itu kan untuk peternakan, terutama nanti ke depan untuk hewan kurban itu rata-rata sapi sama sapi sama Kambing. domba gitu ya kan. Kadang juga ada kerbau. Lah, kita ini kan selalu kalau pengen tahu onta, daging onta ya selalu kita datang ke Arab umpamanya kayak gitu. Lah ini kan insya Allah kita pinginnya di sini jadi salah satu tempat untuk pengembangan onta. Nah, kalau kita ngomong masalah kurban ya, Iya. mayoritas warga Indonesia kan taunya sapi, kerbau sama domba kan Iya. gitu. Tentunya untuk daging kurban sendiri dan nilai dari unta sendiri tidak semua kalangan yang bisa membeli, Tidak semua kalangan tertentu. Sementara ini, tapi kan tidak menutup kemungkinan ketika populasinya nanti banyak, saya kira semua masyarakat akan bisa menikmati Daging onta. daging onta. Gitu. Kita juga mungkin sedikit sepil di Google atau di harga unta sendiri itu kan Ya. ratusan juta untuk per ekor ya kalau Pak ya. Ya, Betul ya? betul. Hari Raya Lebaran. Kurban. Hari kurban. Saat ini akan naik. Sementara ini belum ada ya yang untuk kurban ya. Mungkin untuk tahun-tahun berikutnya ketika sudah populasinya banyak, ada kemungkinan untuk itu. Terutama teman-teman yang saya pingin kayak di Arab kurbannya pakai onta gitu. Sunnah nabinya seperti itu mungkin gitu. Gitu sih. Untuk pola makannya ini, Pak. Pola makan kita pagi kita kasih comboran, kita bikin sendiri dari beberapa semacam kayak pelet gitu, tapi serbuk, ada katul, ada bungkil itu sisa-sisa limbah pabrik yang dari sawit maupun dari kopra gitu. Terus setelah itu dimandikan, terus dikasih makan rumput, dilepas di sini biasanya. Nanti kalau embunnya sudah habis, panas kayak gini kita keluarin. Kita keluarin, nanti dia makan kemana jalan gitu, makan dia. Dan dia nggak rewel kok. Dan imunnya lebih kuat, insya Allah. Jadi untuk cuaca atau iklim di sini itu kan beda sama yang di Arab, Pak. Iya, jadi panasnya kan hampir sama ya sekarang ya. Di mana-mana panas gitu. Satu panasnya mungkin dapat. Kalau di Arab kemarin-kemarin kan susah untuk rumput. Ya. Tapi sekarang kan sudah banyak di sana lah. Kebetulan di daerah
Mojokerto ini, khususnya di daerah Ngoro, itu kan rumputnya melimpah gitu. Rumputnya melimpah, dan biasanya di kita itu kan sukanya disemprot pakai pestisida supaya mati, sayang banget gitu loh. Kenapa nggak dibuat pakan ternak, kenapa nggak dipakai itu ada manfaat lah. Malah kalau di daerah Arab makannya kaktus ya? Oh enggak juga. Enggak. Rumput, Oh, rumput juga. kaktus dia kuat. Yang duri-duri dia juga makan. Iya. Terus kayak apa ini? Pohon apa ini? Bambu dia makan. Daun pisang makan. Dia suka terutama kayak pete. Udah pete. Iya, pete itu suka. Oh. Rumput. Nanti kita kalau mau dikeluarin kita keluarin sebentar. Oke, nanti. Ya, biar tahu ini Makan apa gitu. Jadi nggak sesulit yang dibayangkan. Kadang-kadang kita pengennya wah ini sulit banget. Iya. Padahal enggak. Ya. Sepilarga. Dan ini untuk pasir ini apakah memang disamakan di daerah Arab atau memang dikasih pasir? Jadi Ya. karena kaki ontah itu gembur nggak seperti kaki Lunak ya Pak ya? ya lunak, tapi kuat. Lunak ya? tapi kuat. Dia punya kemampuan lah. Di Arab itu kan berbatu tajam, Iya. banyak kaktus, terus banyak duri-duri gitu kan. Buktinya juga alhamdulillah kuat. Kuat. Sapi meskipun keras lebih kuat kaki unta. Padahal Lebih ini fleksibel. lembek ya padahal. Lembek, Ah, iya. Itu hebatnya. Nah, kalau untuk sebetulnya pasir ini dia lebih senang buat mandi. Oh gitu. Buat mandi, dia bersihkan badannya dari sini. Padahal kalau pagi kita sudah mandikan ini. Mirip seperti unggas. Iya, Pak ini jahat nggak? tapi jangan di belakang. Oh. Ini belum jinak, tapi sudah baik. Ini belum jinak, tapi sudah baik. Kalau di belakang kenapa Pak? Nendang. Oh, Dia nyepak ya? nendang Kung Fu Tes 2 kali sekali tendangan. Ah gitu. Ya, jadi wah ini kemarin sempat ketendang. Kena. Ya saya ngingetin teman-teman, saya lupa ketendang juga. Dan yang 5 ekor ini ya, memang 5 ekor ya Pak ya? Ini 5 ekor. sudah dewasa atau masih remaja? Belum. Kalau nanti di atas 5 tahun, dia punuknya akan Oh iya. lebih meninggi gitu. Dan Iya. bulunya ada semacam kayak jenggot. Kalau kita lihat di TV-TV itu kan ada punuknya Ada besar punuk, nanti kan akan gitu. ada punuknya. Ini masih muda. Ini Makanya usia berapa Pak kira-kira Pak? kisaran 3,5 sampai 4 tahun ya. 4 tahun ya. Karena kalau 5 tahun, wah ini bisa dipakai teman-teman untuk kurban. Karena banyak yang nanya usianya berapa. Kita kalau 5 tahun mau lah. Ya saya bilang ya monggo saja. Kita dengar-dengar juga siapa itu Bu Kofifa ya? Ya. Sering kesini ya Pak ya? Bu Kofifa 2 kali kunjungan. Kemarin kebetulan dari Nganjuk. Nggih. Dan kita dapat info kalau Bu Kofifa nggak jadi kesini siang, tahu-tahu dadakan habis maghrib, ibu pengen main kesini katanya. Hanya tujuannya melihat onta gitu? Enggak, selalu melihat peternakan. Oh, sapi. Jadi untuk hewan kurban Iya. beliau maupun ngecek Iya. kesediaan hewan kurban dan kesehatan hewan kurban. Ya, dan kebetulan memang sebentar lagi Ya, ya. karena beliau dari pemerintah alhamdulillah sekarang banyak membantu mulai dari vaksin, terus dokter juga mantri sering datang ke sini juga. Jadi kami diberikan vaksin gratis. Berarti Bapak ini basicnya itu memang peternak sapi sebetulnya. Bukan, saya pecinta hewan. Oh, pecinta Saya hewan. basicnya suka di burung. Burung Burung ya. macan, burung jarawa, lakbet dulu. Terus ada sejarahnya, saya nggak suka sapi. Kalau kambing, domba udah biasa kita pelihara, tapi sapi enggak. Tapi karena ada sejarah dari istri, waktu COVID sakit dan kurban di Jakarta, kita sudah beli hewan kurban, gemuk, terus H-10 kan kita titipkan dulu tuh biasanya di lapak-lapak itu. Kita titipkan di sana, istri sembuh dari COVID, pengen lihat sapinya kurus, gak kerawat. Di Jakarta itu kan tempatnya sempit-sempit. Akhirnya kita masukkan bawa pulang maghrib, kita pelihara 10 hari gemuk. Dan seneng banget istri saya sama ibu, malah ibu bilang jangan dipotong gitu. Ibu mertua. Ya kita orang pas-pasan ya. Nah, pas adanya itu ya harus kita potong, dan itu kita sampaikan supaya ibu juga nggak kecewa meskipun kita nggak ngomong kalau kita nggak punya duit. Ini hewan terbaik harus dipotong gitu. Nanti saya belikan setelah Lebaran Haji, dan kita coba buah. Ternyata di sini bisa. Terus kita bikin ramuan konsentrat sendiri sama herbalnya fermentasi sendiri. Kalau kita beli dari pabrikan habisnya mahal.
berawal dari tidak suka akhirnya menjadi Ya, kadang-kadang benci dan cinta, Mas. dari cinta itu kan. Jadi rezeki juga. Dari rezeki. Kembali motivasi ya. kembali ke onta Pak ya. Bisa nggak disebutkan satu onta itu kira-kira harganya Pak? Satu onta sih rata-rata kita di harga 200 ya. 200 juta 200 kurang lebih itulah, tapi rata-rata di harga 200 juta per ekor. per ekor ya. Di atas. Di atas. Di atas 200. Tidak di bawah gitu. Bisa di bawah sedikit gitu. Tapi kalau nanti para pemirsa atau para penonton berminat, ya langsung monggo ke desa apa ini Pak? Dusun Dateng, Desa Watesnegoro, Ngoro, Mojokerto. Dusun Dateng. Dusun Dateng, Desa Desa Watesnegoro, Ngoro, Mojokerto. Bisa disebutkan nggak? Enggak, ini yang ingin saya tanyakan cuma sungkan ya. Kira-kira ini untuk kedepannya masih nambah berapa? 5 lagi, ya kan? Kita kemungkinan ini kan kebetulan banyak jantan ya. Iya. Ada 4 jantan, 1 betina. Oh, gitu. Karena kemarin permintaan dari teman-teman ada yang punya di zoo itu ada yang punya jantan saja. Jadi mereka pingin betinanya. Oh gitu. Ya, nanti kita tambahkan dijodoh-jodohkan. Berarti untuk kedepannya mungkin untuk dikembangbiakkan ya. Dikembangbiakkan insya Allah. Dan tidak hanya di pembesaran tapi juga dikembangbiakkan. Dikembangbiakkan. Karena kalau unta pembesaran lama, Mas. Lama. Lama. Dan seandainya ini kan tapi belum cukup umur ya Pak ya untuk kurban ya. Belum 5 cukup tahun umur. ya. Belum. Jadi Tapi nunggu. di Indonesia itu kan tidak ada onta. Jadi apa ya? Tidak ada pilihan. Nggak ada pilihan ya. Boleh gitu ya mungkin Boleh. ya. Ada sebagian bilang yang boleh, ada yang enggak. Dan seandainya ini ada orang yang berniat aku tak kurban unta, coba nempel 1 atau 2 itu boleh ya. Iya, insya Allah kemarin juga ada ya beberapa yang menanyakan itu. Cuman kita sampaikan untuk masalah umur kita sampaikan, kita nggak nutup-nutupin. Iya. Karena mereka juga punya dasar, punya pegangan masing-masing mazhabnya. Jadi kalau memang mereka meyakini boleh ya silakan, kalau enggak jangan. Oke. Gimana kita melihat Gini, hewan kurban? tadi Pak Bendi kan menawarkan kalau misalnya dilepas, takutnya ucul, betul Pak? Enggak. Terus ada yang bagian mengembala gitu. Saya. Oh jenengan Nggak ya? ada ya teman-teman, nggak ada yang berani. Saya pas pulang biasa Nah, saya gembala. ini nggak apa-apa Pak, misalnya kita buat Aman, aman. apa ya di alam. Ya. Insya Allah. Monggo. Monggo. Tapi kita dari jauh aja, disepak Iya. Masnya nanti dari dari depan ya. Oke. tak bawa ke sana. Masnya nanti Iya. tadi parkir kan? Oke. Masnya ke sana. Siap. Oh, gitu. Kita nunggu di Ke sana. Iya iya Yang iya. tempat ini. Kita nunggu di luar sementara unta-unta ini akan dilepas dan digembalakan di alam luar ya. Dan ini beberapa ekor sapi yang dipelihara Pak Pendi dan juga ada kerbau ya. Tuh. Ada kerbau. Ini kerbau bule namanya. Tuh. Ini sedang berendam. Oke. Kita nunggu di luar ya. Ayo Pak, itu Pak. Itu, Pak. Nah ini sudah dikeluarkan dari kandangnya, yang kandangnya ada di sana. Jadi Pak Pendi sendiri yang mengembalakan ya. Ke kanan mas, jangan di kanan. Jangan di kanan, berarti ke kanan ini. Rene. Berarti ke kanan. Hah. Ke kanan ini belok juga. Ya, dia melihat rumputnya Mbah aman Mbah. Dia minta. Oh, minta rumput. Rumputnya Mbak. Dia minta. Oke. Ternyata rukun guyub ya. Rukun guyub. Nggak kayak kita. Iya. Sumber semua. Nah ini lokasi yang Makan, monggo. buat digembalakan ini adalah sumber atau punden. Tuh, jangan deket-deket Kang, jangan di belakangnya kan. Nah, yang memang mungkin kita orang awam ya. Menurut pengetahuan saya, unta itu mangatnya duri kaktus. Tapi ini rumput games ini ceritanya nih. Kalau nggak dimakan kan, makan apa juga. Iya di sana ya. Mungkin sudah terbiasa di sini. Nggak ada pilihan lain maksudnya selain duri kaktus ya. Tapi di sini rumput gemaripah ini. Banyak ini. Tuh. Ini 4 jantan dan 1 betina. Rencana Pak Pendi didatangkan lagi lebih banyak betinanya. Jadi berjodoh-jodohan gitu. Yang untuk berkembangbiakannya. Wah, lemu kalau di Indonesia.
Makan itu lebih banyak. Berlimpah. Banyak pasir, panas. Satu-satunya yang mungkin yang saya tahu di tempat lain selain di kebun binatang atau di taman safari, iya ada di sini. Ya, Mungkin ini menjadi sebuah motivasi ya. atau mungkin Pilot project ya. referensi ya bagi para peternak-peternak. Sama jenengan nggih manut Pak Wendy nggih? Alhamdulillah sudah mulai Iya. adaptasi, Mas. Paham kalau mana juragannya, mana orang lain gitu ya. Ini kapal ya Pak dari Mekah sana ya? Pesawat. Naik pesawat. Luar biasa sekali kita naik pesawat. Saya seumur hidup baru 3 kali naik pesawat, ya kan? Itu pun di momen-momen yang luar biasa. Ini untuk naik pesawat. Keren ini. Tapi enak kan? Kalau kita nggak perlu tiket atau apa, jadi onta saja. Biar diurus. Dari bea cukai mungkin ya. Makanya harganya mahal. Makanya harganya masih 200 juta. 200 juta. Kurang lebih sekian. Makan. Iya gampang banget Mas. Banget terus. Nah, itu kan dia makan terus dia juga nggak terlalu pilih-pilih. Tapi dia tahu mana rumput yang beracun sama yang enggak. Itu tahu ya? Tahu. Apa memang bisa mendeteksi gitu? Mendeteksi. Terus kawasan yang dia lalui juga tahu kan? Tahu nanti pulang dia. Oh, Pulang nanti pulang sendiri. Tahu rumahnya. Kita Jadi- lepas di sini tetap kita jaga. Gitu. Kalau yang hitam itu suka main di lumpur itu yang ujung. Seperti kerbau dong Pak. Satu doang. Satu doang. Oh, yang hitam itu ya? Jangan-jangan itu ketularan kerbau yang di sana tadi. Jadi insting onta ini lebih cerdas daripada kerbau. Mungkin. Mungkin ya. Tapi kerbau juga gitu kan? Sama. aja. Ya, Dia kalau merasa badannya panas, dia perlu berendam. Iya. Berendam. Itu. Berendam di sini sumber gini kan? Enggak, itu di lumpur. Ada lumpur di sawah itu. Oh iya Pak, sekali minum itu bisa bertahan tidak minum lagi berapa hari? Seminggu. 1 minggu Satu kan? minggu. Iya, 1 minggu. Di Sekali satu minum. minggu, 2 minggu dia kuat. Karena di sini kan rumputnya sudah banyak kadar air kan. Iya betul. Rumput segar. Biasanya kalau di kebun binatang dikasih rumput hay yang satu kotak segini itu 400.000. Nah, kalau kita peternak 400.000 ya. Iya Iya, banyak. Iya. Kalau tingkat kesulitan dari jenengan selama merawat ini apa Pak? Enggak sih. Nggak ada kesulitan. Paling kalau kita yang kita takutkan kayak kulit, penyakit kulit gitu. Tapi alhamdulillah sih Aman, nggak ada, aman semua alhamdulillah. Pak Nun Sewu, onta ini sudah berapa bulan atau minggu di sini? Hampir sebulan. Hampir sebulan. Hampir sebulan. Karena kita kan ini masuk ke karantina dulu kan. Oh Ya, sebelum masuk ke kandang itu masuk ke kandang karantina. Kandang karantina. Ya, biasanya oleh pihak karantina pemerintah kan mereka yang ngecek selama 2 minggu tadi itu. 2 sampai 3 minggu tergantung apakah ada penyakit apa enggak. Tapi Kalau- tetap ada pengecekan Pak ya? Pengecekan ada. Kita punya dokter kok. Kita ada dokter yang setiap Sabtu ke sini. Ini kenapa Pak? Mokong. Panas. Biasanya dia pengen mandi. Oh, melihat air di sini. Yang ini, yang ini aja. Oh yang itu yang nakal ya? Cakep itu mas kalau lari. Oh iya ya. Iya. Eh, Ini melihat air. Ini kemana terusan dia? itu nggak tahu nanti pulang apa nyari air. Oh, pulang ini Pak. Pulang Pak. Pulang. Ini mas. Ambil di pojok. Dari sana harus dari pojok. Iya. Dari sana. Mas. Nanti tak kurak dari sana. Oh gitu. Pojok yang Ayo. Ayo. Emang tangannya lari. Itu dia. Dia semacam ada bir kalau lari. Iya, ini bibirnya itu loh. Kan? Iya kan? Bibirnya itu loh. Monyong-monyong jut gitu. Ternyata nggak kerasan. Ingin pulang. Pengen pulang ya nggak pernah. Ya mungkin risih dengan kita kan. Ya kan? Sudah langsung ke kandangnya berarti jumbo. Terus ini sapu ini khusus Pak ya? Ada mantra-mantranya gitu? Enggak ya? Kok? Lalat mas. Oh buat lalat. Barangkali dari suhunya atau hong shui-nya. Pulang ya. Sudah hafal atau memang sudah adaptasi Iya. di lingkungan dari Pak Peri. Sangat luar biasa. Luar biasa. Ini di Mojokerto ya? Dusun apa namanya?
Ini dusun Datang. Datang. Desa Watasnegoro. Watasnegoro, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Oke. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tangan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.